Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan kalian selalu sehat dan selalu ceria dan semangat untuk belajar. Masuk ke dalam materi kita yaitu mengenai proposal. Sedikit banyaknya tentu anak-anakku semua pernah mendengar apa itu proposal, atau bahkan di antara kalian ada yang pernah membuat proposal, ya kan? Apalagi bagi anak-anak yang sering melakukan kegiatan atau ikut organisasi pasti pernah membuat proposal. Pada materi kita untuk semester yang kedua ini, kebetulan yang dibahas adalah mengenai proposal. Jadi sedikit Bapak sampaikan mengenai proposal. Proposal adalah usulan tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak tertentu. Nah, jadi orang membuat proposal itu pasti ada tujuannya yang jelas. Tujuannya itu macam-macam. Apakah selalu uang? Tidak. Ya, bisa kerjasama, bisa bantuan lain berupa barang dan perizinan dan lain-lain. Di dalam buku LKS yang kalian beli kemarin disebutkan bahwa proposal merupakan rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi dia itu sebelum kegiatan dilaksanakan maka perlu adanya proposal yang isinya di dalamnya sebagai gambaran mengenai rancangan kerja. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Isi proposal itu berupa rancangan kerja, kan tadi harus dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Kemudian syarat-syarat penyusunan proposal. Yang pertama, memiliki struktur dan logika yang jelas. Jadi harus masuk akal. Strukturnya harus jelas. Jadi buat apa nanti proposal, kemudian benar atau salah yang kalian lakukan, ya kan, nyata atau tidak, itu harus berlogika yang jelas. Dua, hasil kegiatan harus terukur. Jadi setelah kalian mendapatkan hasil dari proposal tersebut harus terukur, artinya digunakan untuk apa nanti, ya kan? Tiga, jenis kegiatan harus jelas, inovatif dan terperinci, ya. Karena orang yang ingin ikut serta atau membantu mengenai entah itu dana nanti, entah itu tenaga, itu memang harus paham betul dengan apa yang akan kalian lakukan. Makanya di situ disebutkan harus yang inovatif supaya orang tertarik, kemudian terperinci. 4, hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional. Jadi kalau uangnya dapat berapa untuk kegiatan apa, ya kan? Apalagi contoh misalkan kalian pernah membuat proposal pembangunan masjid, maka di situ pasti disebutkan mengenai biaya, rencana biaya yang diperlukan dan digunakan untuk apa saja pasti akan dijabarkan. Berikutnya sistematika proposal. Yang pertama, nama kegiatan. 2, latar belakang. 3, tujuan. 4, panitia pelaksana. 5, waktu dan tempat pelaksanaan, ya kan? 6, jadwal kegiatan. 7, biaya yang dikeluarkan. Ini jangan sampai ketinggalan, ya kan? Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai di antara ketujuh ini tidak disebutkan, apalagi misalkan nama kegiatan sampai lupa, ya kan, latar belakangnya untuk apa nggak jelas, ya orang pasti akan bertanya-tanya untuk apa proposal itu tersebut. Susunan proposal. Yang pertama, halaman judul berisi nama atau judul kegiatan. 2, latar belakang berisi alasan mengapa acara tersebut dilaksanakan. 3, tujuan kegiatan, ya kan. Tujuan itu satu aja deh dulu, ya kan. Yang penting jelas. Kemudian 4, nama dan tema kegiatan. 5, bentuk kegiatan. 6, peserta, ya kan. Siapa yang ikut ya dalam kegiatan tersebut, ya kan. 7, penyelenggara, bersihkan tentang siapa yang menjadi penyelenggara, ya bisa berupa susunan panitia juga boleh di situ, ya kan. Dan yang paling penting nomor handphone apabila ada orang yang ikut bergabung kemudian bisa menghubungi kalian. 8, jadwal dan lokasi kegiatan harus jelas, ya kan. Susunan acara. 10, susunan panitia, ya.
siapa yang bertanggung jawab, ya kan, panitianya siapa aja, ya kan, seksi-seksinya bisa disebutkan di situ. 11. Rencana anggaran berisi rincian pemasukan, pengeluaran, dan dana yang masih diperlukan. Disusun sederhana tetapi tetap menggunakan prinsip penyusunan keuangan. Jadi dijabarkan ya, seandainya target kalian tercapai mengenai uang yang dikumpulkan, kemudian peruntukannya untuk apa itu harus jelas. 11. Penutup berisi kalimat yang menyatakan harapan agar banyak pihak dapat tertarik untuk mendukung kegiatan. Ya, biasanya ditandatangani oleh panitia atau ketua pelaksana, ya kan. Bisa saja misalkan itu acara atau contoh misalkan proposal pembangunan masjid. Bisa aja kamu minta kepala desa, ya kan, atau camat yang ada di tempat pembangunan tersebut, ya kan. Apalagi misalkan ditandatangani oleh bupati, tentu orang yang kamu antar proposal atau kamu ingin ikutkan kerjasama akan lebih percaya apabila kegiatan itu ditangani oleh orang-orang penting. 12. Penawaran kerjasama sponsorship. Kepanitiaan membutuhkan dukungan dalam bentuk dana dan jumlah dana harus sepadan dengan apa yang ditawarkan, ya kan. Berulang kali disebutkan bahwa proposal itu harus jelas, ya kan, harus terukur. Misalkan dana berapa yang dikumpulkan harus sebanding dengan kegiatan yang dilakukan. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan lagi, apa yang saya sampaikan tadi itu sedikit berbeda, ya kan, kalau di situ, tapi tidak jadi masalah mengenai isi proposal, ya kan. Kalau di dalam buku LKS disebutkan ada dasar pemikiran, kemudian maksud dan tujuan kegiatan dan tema kegiatan, sasaran dan target kegiatan, waktu, tempat, dan jadwal pelaksanaan program, peserta kegiatan, biaya yang diperlukan, sampai dengan penutup. Nah, jadi mau LKS atau mau materi yang Bapak sampaikan itu semuanya benar, jadi tidak jadi masalah. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilapnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.